salat. Makin hadis yang ke-690. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fiqh bidawaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku madharatun lil fam mardatun lil rabbi majlatun lil basar. Mana pada Rasul sadar siwak ini akan membersihkan. Dia katakan siwak ini kan suci ya, ayo Arab ini. Atau kadang dalam roh jemaah di dia doa mempejulu apa ya mulai sampai pacar doa mulai sampai tujuan kejam siwak ada rasa lihat Quran ternyata siwak ini kelebihan bisa membersihkan kanjak petang desa derajat kelebihan dengan satu siwak supaya berkat timbang dengan sangat jenis siwak lalu jadi orang 10 parah mardatul lirabbi dan dengan siwak ini teridoi Allah Subhanahu majalah dengan basar dengan bersiwak kira bersiwak dia sangat sebabnya tajam terang beliau ini gimana mendengar majalah dengan basar akan menajamkan pandangan dari kita ini semakin terang karena ya bagi pada ini adalah hal-hal kecil yang kita lupa padahal nilai besar luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-191 as-salamu qabla as-su'al faman bada'a kamu bis-su'al qabla as-salam fala tujibuhu dengan bersama ada suruh ucap salam sendiri teman perempuan sendiri teman kamus paman bada'a kum bis-su'al qabla as-salam saya mulainya isi pertanyaan isi permohonan nikmat ucap salam pada ujibuhu nek wajib terjawab dengan salam. Kenapa dengan nikmat salam pada kedua lalu dari kedua itu ada orang sisa lain di dalam suku majelis mempemuliakan salam beserta benda Rasul angin ucap salam bukan kedua nek wajib jawab salam. Sementara disuruh salam itu akut kedua tidak kebetulan dulu tidak ngaros kebetulan dengan isi besar kesalahan lalu kebetulan dulu itu ucap salam dan wajib dengan jawab salam pada ibu maka tidak wajib kau ucap menjawab salam. Hadis ke-192 Assalamu ismu min asma'illah salam ini adalah salah satu nama dari nama Allah wa ta'allahu bil ardi Allah kullu salam di dunia amsyu bainakum maka sebatas salam di antara kamu dunia bayat ratulan muslimah dalam Allah di kaum assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suku kita muslim ulangan batu sangat kumpul ulangan suku kamu sangat dalam kumpul diminta tentu batu sangat kumpul disuruh tidak juga ucap salam warahmatullahi alaihi maka jawablah salam. Karena lalu alaihi madu darajatin kemudian aku dengan berjuru ucapan salam mau kelebihan ini derajat suku derajat kelebihan dengan tujuan susah salam kemudian kita kiri karena itu tujuan kita dengan kita dulu peringat dengan bahwa salam itu terperintah ada ucap salam kita dulu ucap salam kepada suku derajat seperti Allah Subhanahu wa taala iya salam pada kesempatan salam bayangan yang ruku alaihi misalnya suku kumpulan sebentar tidak ada dijawab salam lagu tak ucap salam mana pada Rasul itu diri hati apabila misalnya kita dengan sebelum pengendara jawab salam ratu alaihi wa khairu wadiya jangan berkecil hati yang jawab salam saya jawab salam ini adalah orang-orang yang suci dengan yang suci yakni para malaikat waliullah akan bersin Allah Subhanahu wa taala akan menjawab salam kita demikian. Hadis yang ke-693 as-salatu wa ta'atu haqqun 'alal fardil muslim. Dengan mati Quran adalah wajib dengan muslim. Apabila perintah, apabila tema di sisi pemimpin wajib terdengar, wajib mati. Bima habba Allah. Apakah ini perintah di sisi pimpinan tinggi senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka. Malam yukmaru maksiat selama seperintah dikit perintah dari maksiat selama kira selama disuruh berbuat bagus apakah senang atau tidak senang bagi kita selama sekiranya ketemu selama seperintah dikit perintah dari maksiat bila umira bi maksiati apabila perintah dari maksiat wala sama alaihi wala ta'ah tidak mati tidak taat ya aku tidak taat jadi mati namun perintah dari maksiat. Hadis yang ke-494 as-sunnatu sunnatan sunnah ada dua macam jemaah sunnatun bil fardiyah antara sunnah karena kewajiban dan sunnatun bil fardiyah atau sunnah bukan kewajiban. As-sunnatul lati bil fardiyah dia sunnah yang berasal dari fardiyah aslu
asluha fi kitabillah ta'ala, asal sunnah fardu niki asalnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Perintah dari Al-Qur'an niki yang disebut sunnah fardu. Ahduha haqqun, dengan sang mengamalkan, mengerjakannya itu adalah dalam kebenaran, yang mengerjakannya adalah sebuah kewajiban. Wa tarkuha dhalalah, apabila tinggalin syarat sunnah fardu adalah sesat, orang sesat. Namun dan tinggalin sunnah fardu yang berasal dari Quran. Wa sunnatul lati laisa asluha fi kitabillah ta'ala, dan sunnah yang bukan sunnah fardu adalah sunnah yang bukan berasal dari Al-Quran. Al-akhiru biha fadilah, saya gawe sunnah yang bukan berasal dari kitab Al-Quran, maka itu adalah merupakan keutamaan, kebaikan, kebagusan. Wa tarkuha laisa bihati, apabila tinggalin sunnah yang bukan berasal dari Quran itu tidak berdosa. Wa tarkuha laisa bihati, maka meninggalkannya bukan suatu dosa. Terus hadis yang ke-695. Hadis yang ke-695, ketika Rasul, syabun sabiyyun hasanul khuluqi ahabbu ila Allah min syaikhin bakhilin abidin sayyidil khuluq. Sungguh pemuda tanah bajak sak pemurah, hasanul khuluqi, dan soleh akhlak, soleh ya bertabiat adil, sopan santun, soleh, ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, min syaikhin bakhilin, daripada dengan orang sakti, dengan orang sakti abidin, ahli ibadah dengan Tuhan, lalu ia beri sayyidil khuluqi, dari tingkah laku kejam, akhlaknya jelek, dengan doa sang pemilik kikir, ahli ibadah, lalu akhlak budi pekerti tinggi lagi. Jadi lebih dicintai Allah yang pemuda dan pemurah dan berbudi pekerti yang baik, daripada dengan doa ahli ibadah, lalu kikir dari akhlak lagi. Terus hadis yang ke-196, syahidus suri, dengan jadi saksi palsu. Karena Tuhan jadi saksi palsu. Syahidus suri, dengan jadi saksi palsu. Pada la tazuhu qadamahu hatta yutiballahu lamna, ndek orang bergeser lapak naik era li jebut kiamat, melainkan dia wajib kena neraka. No, dengan sakiran sumpah palsu, dengan jadi saksi palsu. Jadi ndek orang bergeser era li jebut kiamat, waktu sang hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sakiran dari saksi palsu tentunya wajib kena masuk neraka. Hadis yang ke-697, syarul majalis al-aswaq wal qurb, seneng-enenge nak jemaah yakni pekan kerja lah. Seneng-enenge majelis ini yakni itu pekan kerja sering lah, yang berkembang dan dirantupun dari sering lah, kata jelapan dengan dosa yang berkembang dari lalu pekan, dari orang yang lalu pekan, karena dia yang gelap dan mandu dosa. Jangan ketika Rasul wa khairul majalisi al-masjid, sebagus-bagus tahu jemaah, sebagus-bagus majelis ini masjid. Tahu sangat bagus dari masjid, angkanya berkesuruh kisah-kisah di masjid, terang-terang dari masjid, tentu baik berjemaah. Payalam tajid, apabila payalam tajlis di masjid, apabila menentukan di majelis yang di masjid, fazam baik, maka lebih baik kau tinggal di dalam rumah. Lalu lalu masjid adil, menentukan di masjid tersebut lebih bagus tukut doa bagi sebagus-bagus kalau yang di masjid, apabila menentukan di masjid, maka lebih bagus dan terlalu balik kembali daripada daerah rasa yang menyebabkan lalu dari dosa. Sampai hadis ke-190. Insyaallah lanjutan ojor fikih karena sudah ada usul yang lanjutan tentang hijrah ini. Sampai mana kendaraan saya berdua. Oke. Waalaikumsalam. Apabila dalam sembahyang sementara sah secara kolong berarti tidak sempurna dalam sembahyang. Karena dengan sedikit mana kolong atau orang kosong depong don sakiki termasuk tidak sempurna dalam sembahyang. Yang berkesuruh terapan isi sah masih kosong, hendak terdirak apok, bahkan yang sampai kasut ande-ande dengan ketawa berlebihan dengan sah mancam atau lahan sah pertama tentu dengan yang sedikit. Saya bahkan ada dalam suatu riwayat ada yang ketawa terlihat dengan sah pertama tentunya walaupun tidak tahu yang apa cara Tuhan. Dan di situ bagus sekarang.
Sah, luruskan sah, kembali sangat unsur di sini ada sah kosong karena itu adalah bagian daripada kesempurnaan ibadah sholat. Unsur. Bahkan apabila kita harus kesurupan, beda sama, tidak aneh. Namun wasul lidah aja dengan sama dia usul. Berarti dia kalaupun dia pernah haji dia mau haji papa bang sholat, papa bang tentang satu sholat. Sebenarnya baca, lalu dia mana baca itu ada imam doa. Lalu Malaysia betul imam tadi takut tetap. Bahkan nanti nara jangan sampai murid maju ya udah tidak. Tapi dapat melihat ukur dari wajib. Bahkan kamu bahas masalah tentang bab sholat ini anu rumit kan. Oh dia mulai takbir, bahkan ya takbirnya makmum sebelum imam berdoa dia mengikuti imam takbir penyebabnya dia tidak sah menjadi pengganti imam apalagi dia bolong ya setannya tahu juga setan ya sebab bila disebut sholat setan dia berbeda kadang dia terus sujud karena selalu setan menggoda mengisi sab-sab yang sekosong ya jadi kewajiban seperti dia tidak ada harus datang ke doa mungkin doa kambut kalau kena doa kambut memulai dari doa pergi tentu mensuruh ke sahabat doa lalu doa kambut doa sekali doa kita sangat jangan nih saat harus menjadi kosong ya ya semua juga dengan ini lalu dia suruh era batu salah ya jalan misalnya dia lagi satu pun saya dekat pun hampir ada salah terus buat seperti ini lalu tempat terus namun masih tetap dia bisa kosong saya tidak berdosa dengan saling pun tapi aku bisa kosong nanti lalu pertingan ini dia dipakai di mana itu adanya di badan kita kira lebih dari bab sholat padahal yang murah mengenai bab sholat kita ya pas mengambil posisi posisi menajak waktu tekanan itu yang sunnah ingat lalu kamar itu membuat hukum sunnah sesuai kamar kecuali dengan sholat dengan sunnah aneh kecuali dengan usul mudah suruh orang hayalan sholat hayalan banget baru mulai baca terus lalu mau masih sehat selesai dulu kamar baru benar nah semua juga perlu bisa berjamaah ada yang saat tertentu memang sempurna mau ibadah sholat secara berjamaah buruk kena 27 derajat dan mau terpakai tersebut isi satu kosong kalau subhanahu wa ta'ala jadi sekedar ikutnya lewat bajukan terus dalam penyampaian yang awal benar-benar sampai itu kisah terus kenal salah ada salah kejadian yang menyebabkan minum rasa bersani lunas rida lunas sempurna jadi deket dari biasa begitu datang bulan lebaran dalam keadaan bersih ya wah makna Idul Fitri kita kembali suci bersih pada saling ampun jadi walaupun ada kelewatan kesalahan karena memang semata-mata dari saya kembali manusia paling salah ya mari kita doa dengan doa mudah-mudahan besar kadang-kadang saya luar biasa sampai jadi lebaran sampai kita baca Ramadan yang akan datang bulan Ramadan yang akan datang kadang saya namun terlebih dahulu silakan Al-Fatihah di banyak amalnya keluarga pemilik sawah dalamnya kepada selamat dan kubur diterima selama ibadah di sisi Allah SWT yang punya segala besar kesalahannya dijadikan kubur yang dijadikan saudara dari hisab sirba Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna lailatal qadri bi hadhihi as-sanah. Allahumma arzuqna lailatal qadri bi hadhihi as-sanah. Allahumma arzuqna lailatal qadri bi hadhihi as-sanah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal tawbatana wa 'amalana. Allahumma taqabbal tawbatana wa 'amalana. Allahumma taqabbal tawbatana wa 'amalana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa sa'ira a'malana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian kurang lebih jam 11 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.